Yesus itu kan disalib ya untuk menebus dosa gitu ya. Bukan, Yesus itu Terus disalib menebus manusia dari dosa. apakah itu satu-satunya cara itu maksud aku tuh loh. Coba kau rekomendasi lah cara lain. Ada nggak? Coba sekarang saya tanya kamu, Allahmu caranya menyelamatkan kamu gimana? Nah, aku nanya belum ditanya. Oh itu Belum kan dijawab tadi udah udah saya jawab. Apakah itu satu-satunya cara? Iya, itu caranya Allah menebus manusia. Jaidan bertanya, Agatha menjawab. Apakah Yesus disalib satu-satunya cara menebus manusia dari dosa? Mari kita simak video berikut ini. Halo, Halo, Jaidan. Islam Kristen, Bang. Islam aku. Ya, Islam. Ya, saya kan ada yang mau ditanya. Yesus itu kan disalib ya untuk menebus dosa gitu ya. Bukan, Yesus itu Terus disalib mengalahkan dosa. oh, kayak kelahi gitu gimana? Ini baru lagi versinya. Loh, memang nggak pernah ada menebus dosa. Cuma dalilnya aja nggak pernah ada menebus dosa. Mengalahkan dosa atau menebus manusia dari dosa. Ya artinya kan menebus manusia dari dosa kan Ya, begitu sama ya. nggak dengan menebus dosa? Coba. Ah, ya beda Sama nggak? tipis lah, cuman Loh, cuma nggak kosakata beda aja. tipis. Kalau menebus dosa artinya kan mengambil dosa. Oh gitu. Nah terus bagusnya apa? Yang ditebus itu manusia dari dosa. Ah ya, menebus dosa manusia ya. Bukan Apakah menebus itu dosa manusia, menebus manusia dari dosa. menebus manusia dari dosa ya? Apakah itu satu-satunya cara itu maksud aku tuh loh. Coba kau rekomendasi lah cara lain. Ada nggak? Kan aku nanya itu. Apakah itu satu-satunya cara untuk menebus dosa gitu? Penebusan, Itu satu-satunya cara. nggak ada cara lain itu. Coba sekarang saya tanya kamu, Allahmu caranya menyelamatkan kamu gimana? Nah, aku nanya belum ditanya. Oh itu Belum kan jawab tadi udah udah saya jawab. Apakah itu satu-satunya cara? Iya, itu caranya Allah menebus manusia. Makanya Pak, ada istilah kurban. Ini dari awal. Dari awal kamu harus tahu kenapa adanya yang namanya kurban. Kurban itu kan artinya menggantikan. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertama sekali Allah itu sudah melakukan kurban. Jadi penebusan yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Makanya dia Berarti dikatakan ada cara lain korban. dilakukan kurban lain gitu ya? Loh, itu kurban itu ya penyaliban lah. Kurban itu kan artinya menggantikan. Dikatakan dia di kayu salib itu menggantikan kita manusia yang berdosa ini, sehingga apa? Dosa kita itu dikalahkan atau dihancurkan di atas kayu salib. Adakah cara lain menyelamatkan manusia selain dari berkorban? Tidak ada. Yang dilakukan Yesus di kayu salib itu adalah kurban. Makanya dari Satu-satunya zaman cara gitu. Iya dong, makanya dari zaman Adam itu sudah melakukan kurban. Kain dan Habil itu juga sudah melakukan kurban. Musa itu sudah melakukan kurban. Abraham jauh sebelumnya sudah melakukan kurban. Dan kurban-kurban itu Dikorbankan kan untuk apa? lah ini tadi penggenapan dari kurban-kurban itu. Jadi sejak di zamannya Adam, cara Berarti menyelamatkan Agatha nggak manusia nyimak sebentar. dengan pertanyaanku, kan? Oh, saya Apakah nyimak. itu satu-satunya cara? Kan Betul. gitu. Karena dari Artinya zamannya jawab Adam, sendiri ada cara lain berarti loh, gimana? salib itu adalah kurban. Penyaliban itu Betul. kurban. Kan pertanyaan, apakah satu-satunya cara? Ternyata ada cara lain, dijawab sendiri. Apa cara lain? Gimana? Apa cara lainnya? Lah,
Barusan dijawab sendiri Loh, kan? kurban itu penyaliban loh. Anda nggak ngerti. Kain dan Habel coba. Saya tanya, Kain dan Habel itu berkurban nggak? Oke. Ya itu kurban. Dari tadi Anda ngeling nggak sih otaknya? Tadi kan udah dibilang. nggak tahu, Jadi nggak tahu. Siapa yang nggak- dengerin nggak- baik-baik, dengerin baik-baik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu dengan cara berkurban. Makanya Yesus itu disebut domba karena dia adalah kurban sejati. Jadi kenapa harus disalibkan? Dengan cara itukah kurban? Iya. Kurban yang dilakukan di zamannya Adam itu dengan apa? Menumpahkan lalu mengenakan kulitnya hewan itu ke tubuhnya Adam. Nah, kurban yang dilakukan Abraham, kurban yang dilakukan Nuh, kurban yang dilakukan semua nabi-nabi itu adalah cara Allah menyelamatkan manusia, mendekatkan manusia dengan Allah. Itulah penyelamatan itu. Dari diskusi antara saudara kita seorang muslim bernama Jaidan dengan Agatha, kita bisa melihat dan mengerti bahwa saudara kita Jaidan ini datang di awalnya dengan pengertian dan pemahaman keliru dan salah. Kenapa demikian? Oleh karena saudara kita Jaidan membuat pernyataan di hadapan saudari kita Agatha, Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Sekalipun berulang-ulang diluruskan oleh Agatha bahwa pernyataan itu keliru dan salah, sebab Yesus disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, bukan untuk menebus dosa manusia. Itu berbeda sama sekali. Tetapi beberapa kali saudara kita Jaidan kembali lagi kepada habitat yang pertama. Dia tidak bisa mencerna, mengerti dan memahami dengan baik perbedaan antara Yesus menebus dosa manusia dibandingkan dengan Yesus menebus manusia yang berdosa atau manusia dari dosa. Dengan pengertian pemahaman yang begitu dangkal dan miskin seperti itu, saudara kita Jaidan ini kelihatan begitu percaya diri, ingin merobohkan pengajaran yang sangat fundamental dan sangat dasar, sangat pokok dan utama dalam kekristenan, dengan melontarkan pertanyaan, serta pertanyaan itu berulang-ulang terus dilontarkan kepada Agatha. Apakah Yesus disalib satu-satunya cara menebus manusia dari dosa? Kenapa muncul pemikiran demikian? Saya patut menduga saudara kita Jaidan ini memiliki perspektif bertitik tolak dari keyakinan, keimanan, kepercayaannya adalah sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan kalau memutlakkan hanya dengan cara Yesus disalib manusia berdosa dapat diampuni. Dengan kata lain, saudara kita Jaidan ini ingin menegaskan itu merupakan tindakan yang tidak pantas, tidak patut. Masa harus ada yang mati baru ada penebus? Bukankah tidak bisa dengan cara yang lebih elegan, cara yang lebih baik, cara yang lebih jitu, yang tanpa harus membuat manusia lain mengalami kematian? Dan beliau terus ngotot mempertahankan argumentasi itu karena menurut dia tidak masuk akal kalau harus Yesus disalib sebagai satu-satunya cara menebus manusia dari dosa. Pasti ada cara lain. Jangan dimutlakkan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai satu-satunya cara menebus manusia dari dosa. Sebenarnya bukan hanya menebus manusia dari dosa,
tapi dari kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Itu semua ada di dalam fakta-fakta Alkitab. Saudara kita Agatha sudah memberikan penjelasan, tapi tidak masuk akal di dalam pemikiran dari saudara kita Jaidan. Menurut dia, ya sudah. Apakah dengan Yesus disalib satu-satunya cara menebus manusia dari dosa? Ya, hanya itu. Tidak perlu dijelaskan lebih luas, lebih dalam. Karena menurut dia, tidak kena dengan pertanyaan yang diajukan. Padahal sebenarnya, saudari kita Agatha menjelaskan dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Konsep penebusan melalui pengorbanan itu sudah ada. Demikian juga di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa. Dan semua korban-korban yang dipersembahkan itu merupakan satu lambang atau gambaran akan datang puncak pengorbanan yang sejati, anak domba Paskah yang bernama Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi keimanan, doktrin ajaran Kristen itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada rentetan peristiwa, rentetan sejarah dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah telah mengorbankan dan menumpahkan darah dari binatang, serta membuat kulit binatang itu untuk dikenakan sebagai pakaian bagi manusia pertama, Adam dan Hawa, yang telah jatuh ke dalam dosa. Saya bacakan untuk kita. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya menutupi rasa malu mereka dengan mengambil daun pohon ara dan menyematkannya kepada tubuh mereka. Ternyata hal itu tidak memadai. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan manusia untuk menutupi aib, menutupi kesalahan, menutupi dosa itu tidak pernah masuk dalam hitungan Tuhan. Tidak pernah bisa memadai untuk memulihkan kehidupan mereka. Itu sebabnya karena Tuhan melihat bahwa daun pohon ara yang dibuat menjadi cawat bagi mereka itu tidak memadai, maka Allah pun mengorbankan binatang dan menumpahkan darahnya ke tanah serta mengenakan kulit binatang itu ke dalam diri Adam dan Hawa sehingga rasa malu mereka tertutupi dengan baik. Artinya, ketika Allah mengenakan kulit binatang itu ke dalam tubuh Adam dan Hawa, baru mereka tidak lagi merasa malu akan ketelanjangan mereka. Itu merupakan satu gambaran usaha manusia tidak akan bisa memulihkan rasa bersalah, berdosa dalam dirinya dalam konteks relasi kepada Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seluruh manusia perlu mendengarkan berita ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darah dalam konteks ini kita kaitkan nanti, di mana darah Kristus yang suci agung mulia tercurah di kayu salib. Itu mendatangkan pengampunan bagi siapapun yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.